Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Flaviana Kaneka Muli dengan NIM 04537831 dari UPPJC UT Luar Negeri. Saat ini saya sedang berdomisili di Jepang dan pada kesempatan ini juga saya izin untuk memaparkan jawaban tugas dasar-dasar penyuluhan. Jadi berdasarkan modul yang saya pelajari, penyuluh itu bukan sekedar cuman ngasih info atau memberikan info ke petani, tapi ada beberapa konsep penting di dalamnya. Yang pertama, sebagai proses pendidikan, yang dimana penyuluhan ini merupakan sekolah non-formal untuk para petani, supaya mereka semakin pintar dan terampil. Terus yang kedua itu sebagai perubahan sosial, proses perubahan sosial, yang dimana tujuannya penyuluh mengajak para petani ya untuk berubah ke arah yang jauh lebih modern dan terampil. Terus yang ketiga itu sebagai komunikasi. Jadi di sini harus ada interaksi dua arah, yaitu dari petani dan juga dari penyuluh. Jadi bukan hanya perintah satu arah saja. Terus yang keempat ini yang terakhir sebagai pemberdaya, yang pada intinya petani itu semakin mandiri dan berani untuk mengambil keputusan untuk usaha taninya sendiri. Nah, kenapa petani disebut sebagai sasaran? Kalau menurut pemahaman saya, kenapa disebut sebagai sasaran? Karena mereka adalah titik tuju atau emang pihak yang emang ingin diubah perilakunya. Karena di dalam sistem penyuluhan itu, keberhasilan dilihat atau diukur dari apakah pesannya itu sampai dan dapat dipraktekkan oleh mereka atau tidak. Jadi fokus utama mereka itu adalah seluruh kegiatan penyuluhan yang direncanakan. Untuk tugas pengamatan, karena saya saat ini sedang berdomisili di Jepang, saya melakukan observasi di salah satu organisasi JA atau Japan Agrikultur yang berada di prefektur tempat tinggal saya, yaitu Kyoto, Jepang. Namun mohon maaf sekali karena alasan privasi yang sangat ketat, saya tidak bisa melakukan dokumentasi di lokasi secara langsung. Jadi hasil pengamatan saya temanya seputar teknologi modern seperti drone dan mesin otomatis, dan sasarannya adalah petani lokal, dan kalau di Jepang itu biasa disebut nouka. Karakteristik petaninya di sini itu disiplin dan patuh terhadap standar kualitas pangan, meskipun banyak yang sudah lanjut usia, karena memang di Jepang banyak sekali pekerja petani itu orang-orang yang sudah lanjut usia. Dan nama organisasinya itu JA atau Japan Agrikultur, yang tugasnya itu memberikan bimbingan teknik, membantu modal, hingga memasarkan hasil panen secara terstruktur. Demikian penjelasan dari saya untuk tugas satu ini. Semoga penjelasan saya cukup jelas sesuai dengan yang ada di modul. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat siang.